Banyak orang hanya pikir kekayaan, bagaimana pikir keuntungan, bagaimana pikir cuan. Ya, habiskan waktu Senin sampai Minggu hanya pikir uang, saudara. Tapi tidak pikir ibadah, saudara. Ibadah itu penting. Kenapa harus beribadah? Itu tanda syukur kita, saudara, kepada Tuhan. Itu kewajiban kita sebagai orang-orang yang sudah diselamatkan oleh Tuhan. Siapapun kita, saudara, yang namanya manusia, di bawah kolong langit ini, sekaya apapun saudara, sesukses apapun saudara, ingat Tuhan. Dia yang pemilik nafas hidup, dia yang kasih nafas hidup, ya. Dia yang kasih cantik, ganteng, pekerjaan, kemampuan. Itu sekarang-kadang kau mau ibadah, kau mau toy dia. Betul tidak? Bayangkan, kalau dia cabut nafas, kalau kita masih ada nih, karena dia baik, dia kasih kesempatan kita kok bertobat, buat keputusan hari ini. Kalau teman saudara tidak beribadah, itu urusan dia. Saya tetap beribadah. Hidup itu mesti ada prinsip, bukan hanya prinsip kerja keras supaya dapat cuan, juga mesti punya prinsip. Sekali Yesus tetap Yesus, sekali beribadah tetap beribadah. Amin. Kisah 16 ayat 14 dan ayat yang ke-15, saya baca ayat 14. Seorang dari perempuan-perempuan itu yang bernama Lydia turut mendengarkan. Ia seorang penjual kain ungu dari kota Tiatira yang beribadah kepada Allah. Tuhan membuka hatinya sehingga ia memperhatikan apa yang dikatakan oleh Paulus. Ayat 15. Sesudah ia dibaptis bersama-sama dengan istri rumahnya, yang mengajak kami, katanya, jika kamu berpendapat bahwa aku sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, marilah menumpang di rumahku. Ia mendesak sampai kami menerimanya. Demikian bagian firman Tuhan yang kita baca pada kesempatan pagi hari ini. Yang berbahagia adalah setiap mereka yang tidak sekedar mendengarkan firman Tuhan, tapi melakukan firman Tuhan di dalam kehidupannya. Nah, teman-teman yang saya kasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, ya, jelas kalau kita baca tadi ada kata perempuan. Saya tahu paling banyak di sini perempuan, ya, yang bekerja di Verina Group, ya, di Verina, Kalubi, Sejahtera, ya, lebih banyak itu ya perempuan-perempuan. Yang cowok-cowok, yang laki-laki cuma beberapa saja, dan itu di bagian-bagian tertentu, ya. Dan saya bersyukur saudara-saudara karena Tuhan izinkan saya sekali lagi untuk bisa berdiri dan menyampaikan firman Tuhan di hadapan teman-teman semua. Sekali lagi, saudara-saudara, saya sangat memuji salah satu tokoh Verina, ya, dan semua Sejahtera dan Kalubi. Ya, ini salah satu tokoh yang saya sering puji di dalam khotbah-khotbah saya. Kalau saya diminta khotbah di tokoh-tokoh yang lain yang beribadah, saya sering puji saudara-saudara karena ini bukan hal baru bagi saudara untuk beribadah, ya. Sudah sering dilakukan dan itu sesuatu yang luar biasa, saudara-saudara. Ya, sibuk mengurus segala sesuatu tapi masih berikan waktu terbaik untuk ibadah, itu luar biasa. Tidak semua orang seperti ini, ya. Yang ada di kepala orang-orang tertentu itu cuma cuan, uang dan uang, ya. Karena ini kita sudah habiskan beberapa jam, nantinya sekitar 2 jam atau 2 jam setengah. Bagi yang lain itu kerugian. Tapi saya bersyukur saudara, bagi saudara-saudara di tempat ini secara khusus pemimpin, ya, tetap ingat bahwa ibadah itu penting. Ini tentang Tuhan. Soal berkat mah gampang. Kan berkat itu dari Tuhan, betul ya? Berkat dari Tuhan, kekuatan dari Tuhan, kepintaran dari Tuhan, semua dari Tuhan. Dan saya percaya bahwa pimpinan di sini atau pemimpin di sini tahu persis, saudara-saudara, ya. Bos di sini tahu persis bahwa yang paling penting itu ibadah dulu, cari Tuhan dulu. Nah, itu saya angkat topi untuk hal itu. Karena saya temukan banyak orang lebih memikirkan pekerjaan daripada ibadah. Lebih memikirkan cuan, lebih memikirkan uang daripada ibadah. Mereka pikir ibadah itu cukup hari Minggu. Ibadah-ibadah yang lain tidak perlu ibadah, ya. Tidak perlu, kita kerja total. Saya pikir kita perlu Tuhan setiap hari, setiap waktu, setiap jam, setiap menit, setiap detik kita butuh Tuhan. Dan saya bersyukur saudara dan berterima kasih karena sekali lagi tokoh ini memberikan contoh teladan yang baik. Jadi sekali lagi kalau saya diundang khotbah, ya, di tempat tertentu, ya, entah di kantor-kantor, di toko-toko, selalu saya kasih contoh teman-teman semua yang punya hati untuk beribadah, itu sesuatu yang luar biasa. Nah, pagi hari ini teman-teman yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita akan belajar dari seorang
Lydia, seorang perempuan yang kita baca pada bagian ini ya, seorang perempuan yang Tuhan buka hatinya sehingga dia bisa memberikan perhatian yang khusus, perhatian yang baik waktu dengarkan firman Tuhan. Kalau kita baca bagian ini secara utuh, memang ini adalah pelayanan dari Paulus dan Silas. Mereka pelayanan ke beberapa tempat dan di Alkitab tiba-tiba menuliskan nama Lydia, saudara-saudara ya, tidak terlalu banyak. Kita tidak bisa dapat keterangan terlalu banyak tentang seorang Lydia. Hanya ayat 14, 15 dan juga ayat penutup, saudara-saudara. Tidak terlalu banyak kita mendapatkan latar belakang daripada seorang Lydia, tapi menariknya saudara-saudara, Alkitab menulis di sini tentang Lydia. Saya percaya Alkitab menuliskan tentang Lydia itu ada informasi, ada hal yang harus kita pelajari dari kisah seorang Lydia. Nah, saudara-saudara dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, menurut saya merupakan suatu kehormatan, saudara-saudara, bagi Lydia karena namanya dicatat di dalam Alkitab di sela-sela pelayanan Paulus dan Silas, sehingga kita bisa belajar banyak hal, ya. Dan dimanapun, saudara-saudara, kalau kita baca firman, ya, kita selalu mendapatkan ayat ini, ya, atau juga beberapa pendeta atau pengajar pasti mengkhotbahkan ya tentang seorang Lydia, termasuk saya yang berkhotbah pada kesempatan pagi hari ini, saudara ya. Tidak hanya sekedar Lydia saja, ada beberapa juga nama-nama yang dicatat di Alkitab. Misalnya, saudara ya, seorang perempuan yang mengurapi Yesus. Alkitab bilang di dalam Matius 26 ayat yang ke-13 dikatakan bahwa aku berkata kepadamu, sesungguhnya di mana saja Injil ini diberitakan di seluruh dunia, apa yang dilakukannya ini akan disebut juga untuk mengingat dia. Maksudnya ini perempuan yang mengurapi Yesus. Dalam Yohanes 12 ayat 1 sampai ayat yang ke-8, di situ menerangkan bahwa perempuan itu adalah Maria, saudara-saudara. Maria itu saudara Marta, saudara juga Lazarus ya. Dialah yang meminyaki Yesus atau mengurapi Yesus, sehingga Alkitab mencatat, saudara-saudara, bahwa di mana saja Injil ini diberitakan akan selalu ingat itu perempuan, termasuk Lydia, saudara-saudara ya. Bersyukur namanya dicatat di Alkitab. Saya hanya mau sampaikan begini kepada saudara ya, teman-teman semua, memang nama kita tidak akan dikatakan di Alkitab, nama kita tidak akan disebut di dalam Alkitab, tapi bersyukurnya kita sebagai orang-orang percaya, nama kita tercatat di dalam buku kehidupan. Amin, saudara. Nama kita tercatat ya dalam kerajaan sorga, saudara, karena kita orang percaya. Nama kita memang tidak akan disebut karena Alkitab sudah selesai ya. Dari Kejadian sampai Wahyu sudah selesai. Nama kita tidak akan ada di dalam. Kalau nama sama itu bukan kamu, hanya mirip saja namanya. Tapi pastinya kita tidak akan ada nama kita di dalam Alkitab, saudara. Ya. Tapi yang membuat kita bahagia atau yang menarik di sini, saudara, meskipun nama kita tidak tercatat di dalam Alkitab, saudara, ya, namun jika Allah membuka hati kita, saudara, sehingga kita bisa menjadi orang-orang yang percaya kepada Yesus, saudara, maka nama kita tercatat di dalam buku kehidupan. Saudara ingat tidak? Ya, di dalam Lukas pasal yang ke-10 ayat 17 sampai ayat yang ke-19 atau 20 kalau tidak salah, Yesus memerintahkan 70 murid, saudara ya, 70 murid untuk pergi dan melayani. Yesus memberikan mereka kuasa dan mereka melayani. Waktu mereka kembali, saudara ya, mereka datang dengan satu kebanggaan, mereka datang dengan satu syukur yang luar biasa bahwa mereka sudah menyelesaikan pelayanan mereka dengan luar biasa. Setan mereka usir ya. Mereka menyembuhkan banyak orang sakit dan lain sebagainya, saudara-saudara. Tapi Yesus bilang kepada mereka bahwa berbahagialah bukan karena kamu sudah melakukan hal-hal itu. Berbahagialah karena namamu sudah tercatat di dalam buku kehidupan. Saya bacakan untuk Anda. Lukas pasal 10 ayat 17 sampai 20. Kemudian ke-70 murid itu kembali dengan gembira dan berkata, Tuhan, juga setan-setan takluk kepada kami demi namamu. Jadi mereka melaporkan apa yang sudah mereka kerjakan, bahwa setan-setan saja kami usir dalam namamu. Lalu kata Yesus kepada mereka, aku melihat iblis jatuh seperti kilat dari langit. Berarti mereka punya pelayanan luar biasa. Ayat 19, sesungguhnya aku telah memberikan kuasa kepada kamu untuk menginjak ular dan kalajengking dan kuasa untuk menahan kekuatan musuh sehingga tidak ada yang akan membahayakan kamu. Ayat 20. Namun demikian, janganlah bersukacita karena roh-roh itu takluk kepadamu, tetapi bersukacitalah karena apa di situ? Namamu ada terdaftar di sorga. Jadi saudara-saudara diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus ya.
Yang hal yang paling menyenangkan atau berbahagia, saudara-saudara, adalah nama kita tercatat di sorga. Ya, Lydia punya nama tercatat di dalam Alkitab. Kita pun nama tidak ada di dalam Alkitab, tapi sebagai orang-orang yang percaya kepada Kristus, mati kapanpun, sorga itu menjadi bagian kita. Saudara percaya kan? Untuk selamat, hanya percaya kepada Yesus Kristus Tuhan. Kalau kita tidak percaya Yesus, tidak selamat, saudara. Saya pikir ini bukan hal baru bagi kita ya. Kita sudah sering dengar, tapi saya berharap kita tidak sekedar dengar, tapi sungguh-sungguh percaya kepada Yesus. Amin. Karena kita nih, Alkitab bilang hidup 70, kalau kuat 80 tahun. Baik ujuk kok sampai. Jangan sampai jantung pikir itu selesai, mati, saudara. Kematian itu pasti dan tidak ada satu orang pun yang bisa mengelak dari kematian. Tidak bisa, saudara. Semua pasti mati. Nah, pastikan, saudara, pastikan kita di dalam Yesus. Pastikan kita percaya Yesus supaya mati kapanpun sorga. Amin. Orang percaya tidak takut dengan kematian. Kau mati, pasti di sorga. Kita ini hanya menumpang di sini sementara. Akan mati, saudara. Nah, persoalannya setelah mati itu di mana? Hanya ada dua tempat. Neraka dan sorga. Tidak ada tempat lain. Cuma ini dua. Saudara mau dibakar selama-lamanya, ya, ataukah hidup bersama-sama dengan Yesus? Harus percaya Yesus. Jadi Yesus, saudara, naik ke sorga, pekerjaannya belum selesai. Dia siapkan tempat bagi kita. Dia bilang, dia akan datang kembali dan menjemput orang-orang yang percaya untuk ada di tempat yang sudah disediakan. Dan saudara dengar, orang-orang yang ada di sana adalah orang-orang yang percaya. Yang tidak percaya, lu habis di menghayal. Lu boleh enak di dunia, kamu boleh enak di dunia, menikmati segala sesuatu, kekayaan, ya, menikmati segala sesuatu yang luar biasa di dunia. Tapi kalau tidak percaya Yesus, setelah ini lu di mana? Neraka pasti. Pastikan saudara, hidup kita tidak hanya mementingkan kita di dunia saja. Kita juga pikir sesuatu yang bersifat kekekalan. Amin. Nah, saudara pun cara begini menurut saya, saudara lagi memikirkan bahwa bukan hanya kerja saja. Saya juga mau pikir nanti soal kekekalan. Dan itu luar biasa, saudara. Ibadah begini kan bagus, saudara. Alkitab bilang, janganlah kamu menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah. Berarti ibadah itu penting. Makanya Alkitab bilang, jangan menjauhkan diri. Amin kok. Nah, saya berharap, saudara, ini menjadi hal penting bagi kita. Nah, kita akan masuk langsung, saudara, hal apa saja. Karena kita sedang membahas tentang Lydia, maka hal apa saja, saudara-saudara, yang bisa kita pelajari ya dari teladan seorang Lydia. Ya, yang pertama, saudara-saudara, bekerja tapi tidak lupa beribadah. Sekali lagi, bekerja tapi tidak lupa beribadah. Ini hal penting, saudara-saudara, untuk kita perhatikan bersama-sama. Ya, coba kita lihat di ayat 14. Alkitab memberikan keterangan bahwa Lydia itu seorang penjual kain ungu dari kota Tiatira. Saya bacakan untuk Anda, Kisah 16 ayat 14. Seorang dari perempuan-perempuan itu yang bernama Lydia turut mendengarkan. Ia seorang penjual kain ungu dari kota Tiatira yang beribadah kepada Allah. Saudara-saudara diberkati dan dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Ini menjadi hal yang penting, saudara, untuk kita perhatikan di poin yang pertama, bahwa seorang Lydia ini bukanlah seorang yang tidak ada kerja. Alkitab bilang dia seorang pengusaha kain ungu. Ini bukan perempuan-perempuan yang hanya cabu alis. Ini bukan perempuan-perempuan yang hanya bagaya, berdagang, ya, jual kain ungu. Dia seorang penjual kain ungu pada waktu itu, saudara. Bukan tidak ada kerja, tapi menariknya, saudara, Alkitab memberikan keterangan meskipun dia bekerja, tapi dia tidak lupa ibadah. Nah, itu sesuatu yang luar biasa yang perlu kita teladani di dalam kehidupan kita, saudara. Sebagai penjual kain ungu, ini menunjukkan bahwa Lydia ini seorang pebisnis kelas tinggi pada waktu itu. Kenapa saya bilang seorang Lydia ini pebisnis kelas tinggi waktu itu? Karena kain ungu ini tidak dipakai sembarangan oleh orang. Kita sekarang kan pakai baju ungu biasa. Siapa saya bisa pakai baju ungu? Kok di sini juga ada ungu-ungu toh pakaian. Itu kayak gampang-gampang sah. Tapi zaman waktu itu tidak sembarang orang pakai baju ungu atau pakaian ungu. Tidak sembarang, saudara. Itu hanya orang kaya, hanya orang-orang bangsawan saja yang pakai kain ungu. Nah, Lydia penjual kain ungu. Berarti ini Lydia ini bukan pedagang biasa, bukan pebisnis biasa. Ya, ini pebisnis kelas tinggi. Mungkin lebih besar dari Verina. Ini penjual kain ungu, saudara. Karena kain ungu tidak dipakai sembarangan. Dipakai oleh orang-orang kaya, dipakai oleh
orang-orang bangsawan, saudara-saudara. Tidak sembarang, dipakai oleh kaum bangsawan pada waktu itu. Jadi memang Lydia bukan orang sembarangan, saudara-saudara. Tapi perhatikan, poin menarik di sini, saudara, bahwa meskipun Lydia pebisnis kelas tinggi, tapi kewajiban beribadah tetap dilakukan. Itu luar biasa. Amin. Karena banyak orang, seperti yang saya bilang tadi, di awal, banyak orang hanya pikir kekayaan, bagaimana pikir keuntungan, bagaimana pikir cuan. Ya, habiskan waktu Senin sampai Minggu hanya pikir uang, saudara, tapi tidak pikir ibadah, saudara. Ibadah itu penting. Dalam ibadah itu tidak sekedar menyanyi satu paket, memuji menyembah Tuhan, tapi ada firman. Nah, saya berharap saudara-saudara bahwa waktu firman disampaikan ada fokus dari setiap kita. Karena Alkitab bilang begini, Roma 10 ayat 17, iman timbul dari pendengaran dan pendengaran akan firman Tuhan. Alkitab tidak bilang iman bertumbuh dari gosip. Tidak ada iman bertumbuh dari gosip. Yang ada mulu pica karena gosip. Amin. Jangan gosip-gosip orang sembarang kalau saudara tidak tahu. Sekarang sudah zaman hukum dan hukumnya ngeri, saudara. Ya, perbuatan tidak menyenangkan bisa dilaporkan, saudara. Amin. Jadi jangan bergosip. Iman bertumbuh dari pendengaran dan pendengaran akan firman Tuhan. Di rumah pun kita baca firman biar iman kita bertumbuh, saudara. Dan itu pasti menolong kita dalam menjalani hidup ini yang semakin hari Alkitab bilang semakin berat. Dengan iman yang kuat, iman yang teguh di dalam Tuhan. Itu yang akan menolong kita untuk tetap berdiri dan menjalani hidup ini. Tanpa iman yang teguh, susah, saudara. Nah, ini hal yang menarik, saudara. Sekali lagi, meskipun Lydia seorang pebisnis kelas tinggi, meskipun Lydia seorang yang bekerja, ya, seorang penjual kain ungu, saudara, tapi masih tetap memikirkan ibadah. Nah, ini penting. Ini harus ada di dalam hati setiap kita. Ibadah itu kan kita jumpa dengan Tuhan. Ya, ibadah itu kita berjumpa dengan Tuhan. Kita rindu memberikan yang terbaik buat Tuhan. Pujian kita, syukur kita. Ya, firman Tuhan. Itu saat dimana Tuhan bicara kepada kita. Amin. Dengar, waktu kita berdoa, saudara, kita sedang berbicara dengan Tuhan. Doa itu kan bicara hubungan. Ya. Doa itu berbicara tentang hubungan kita dengan Tuhan, saudara. Waktu kita berdoa, kita sedang berbicara dengan Tuhan. Tapi waktu kita baca firman, kita dengar firman, Tuhan lagi bicara dengan kita. Amin. Nah, Bapak Ibu, saudara yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ini luar biasa. Pebisnis kelas tinggi, tapi masih ingat ibadah. Saudara, ini, dia bukan pebisnis kelas tinggi, hanya karyawan biasa. Ngapuso, ini ada. Ibadah tidak mau. Gaji seberapa mau dipunggaya, ini ngiri. Tidak mau ibadah, seolah-olah dia lebih hebat dari Tuhan. Tidak bisa begitu, saudara. Siapapun kita, saudara, yang namanya manusia, di bawah kolong langit ini, sekaya apapun saudara, sesukses apapun saudara, ingat Tuhan. Kita beribadah itu artinya kita butuh Tuhan dalam hidup kita. Bukankah di dalam Yakobus pasal 14 dikatakan bahwa hidup manusia itu seperti uap, betul ya? Yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap, saudara-saudara. Waktu saudara masak air, ya, air itu sudah mendidih, bisa masak air. Anak-anak sekarang tuh masak air kering. Karena masak air sekering, tapi menghayal dia akan nikah, lu pun suami pukul lu, karena lu hanya masak air, sudah tahu. Memang suami-suami tidak boleh pukul juga, tapi maksudnya adalah coba kalau lu belajar sedikit. Nikah nomor 1, tapi tidak tahu kerja. Memang menikah bukan Anda dibuat sebagai pembantu di dalam rumah tangga, juga bukan seperti itu. Tapi berumah tangga nih kan, lu pikir ini film Korea kok? Ini berumah tangga, saudara-saudara ya. Anda harus siapkan suami pun baju, makanan, lihat anak-anak, itu tidak mudah, saudara. Nah, latih dari sekarang. Ini masak air sekering. Nah, tapi saya berharap di sini tidak ya. Masak air minimal bisa masak mie ya. Masak air, saudara-saudara, atau saudara masak nasi, magicom, magic jar, saudara tusuk nasi itu. Kalau nasi sudah matang, air sudah mendidih, saudara buka itu tutupan, saudara lihat uap panas, betul ya? Tapi 1 jam, saudara lihat. Tidak, saudara lihat sebentar saja lalu hilang. Sedang bicara tentang kita manusia ini rapuh. Amin. Kita ini manusia rapuh. Nah, bagaimana mungkin kita yang rapuh, kita yang terbatas, tidak bergantung kepada Tuhan yang kuat, tidak bergantung kepada Tuhan yang tak terbatas oleh ruang, jarak, dan waktu. Amin. Kita tidak lihat Tuhan. Tapi Alkitab bilang begini, saudara. Di mana 2-3 orang berkumpul dalam namaku, di situ Tuhan hadir. Saudara percaya Tuhan hadir di sini? Kita sudah lebih dari 2-3 orang.
Ya, saya percaya Tuhan hadir di sini dan kehadiran Tuhan pasti menolong kita, memulihkan keadaan kita, ya, menguatkan kita. Nah, saudara diberkati dan dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Ini menjadi perhatian kita, saudara, bahwa seperti Lydia, pebisnis kelas tinggi, ya, punya pekerjaan, saudara, tapi masih tetap beribadah. Saya berharap kita semua juga tidak boleh lupa beribadah di gereja kita masing-masing. Ya, di tempat ini ada ibadah setiap bulan kok. Setiap minggu. 1 bulan dua kali. 1 bulan 2 kali, saudara harus ikut. Ada tuh yang pemalas ibadah, tapi berharap bos kasih naik gaji. Saya rasa ini bos juga ada nilai saudara di sini, betul ya? Nilai. Kok kamu dengan Tuhan, kamu sudah tidak setia, nama apa leh? Iya toh? Ini juga bos juga nilai kesetiaan saudara. Dengan Tuhan saja saudara tidak setia, apalagi dengan manusia. Dia yang pemilik nafas hidup, dia yang kasih nafas hidup, ya. Dia yang kasih cantik, ganteng, pekerjaan, kemampuan. Itu sekarang-kadang kau semua ibadah, kau semua toy dia, betul tidak? Bayangkan, kalau dia cabut nafas, kalau kita masih ada nih, karena dia baik, dia kasih kesempatan kita kok bertobat. Tapi kita pun kurang ajar nih kadang-kadang ya, begitu sudah. Ini bos nilai, setia tidak? Ibarat sedang di Tuhan saja setia. Apalagi yang beta, tinggal tunggu tanggal saja keluar. Dia keluar dan bawa ini baju-baju semua. Lu polisi cari bos, itu tangkap. Karena pemalas keluar bawain semua. Lu pikir lu dia bawa ini segala macam, dot apa. Lu pikir ini apa? Pikir dia jual kembali. Kerja tuh mesti jujur, ya. Karena kadang orang tuh begitu, saudara. Dia suka pikir, aduh, kemana ya supaya saya pun gaji itu naik ya. Bagaimana ya supaya saya makin dipercaya bos? Mau gaji naik, mau dipercaya oleh bos. Setia dengan Tuhan. Alkitab bilang begini, setia dalam perkara kecil, Tuhan kasih tanggung jawab yang lebih besar. Setia dulu. Kamu dikasih pekerjaan, jaga ini saja. Kamu tidak becus kok. Begitu mau jadi kepala di sini, kok. Orang masuk di situ, saudara penerimaan, dia orang tidak bagus. Mau beda apa? Hah? Salmon jalan. Tidak bisa begitu, saudara. Di toko tuh kan ada, pasti aci, ajar, mesti ramah, senyum, shalom. Kalau perlu pakai shalom. Saudara Kristen semua, shalom, selamat datang. Silakan lihat, beli. Ame sah, dan papa. Wih, bujang begitu, sah. Orang ame bos marah ya nanti. Maksudnya ame harus bayar. Mesti begitu, saudara. Penerimaan kita ini menentukan siapa kita, begitu. Amin. Nah, ini hal menarik, saudara, bahwa si Lydia ini, saudara, ya meskipun dia penjual kain ungu, tapi setia dengan Tuhan atau setia beribadah, saudara ya. Pertanyaannya bagaimana dengan kita? Maukah kita tetap beribadah sebagai bagian penting dalam hidup kita, ataukah kita terus bekerja lupa beribadah? Saudara, ini dua hal ini tidak bisa dipisahkan. Saudara perhatikan baik-baik. Ini dua hal ini tidak bisa dipisahkan antara bekerja dan beribadah. Beribadah dan bekerja itu dua hal yang tidak bisa dipisahkan dalam kehidupan kita. Ada orang atau ada kelompok orang yang beribadah terus. Dia pun kerja cuma ibadah. Giliran orang tanya, kerja di mana? Sonde, memang setengah. Itu juga salah. Itu juga dosa. Alkitab tidak suruh begitu. Berdoa dan bekerja. Betul tidak? Doakan apa yang Anda kerjakan dan kerjakan apa yang Anda doakan. Itu saudara. Jadi tidak bisa dipisahkan antara bekerja dan beribadah. Beribadah dan bekerja itu dua hal yang berjalan bersama-sama. Tapi saya temukan, ya ada kepincangan di sana. Ada yang ibadah terus setiap hari di gereja, pelayanan di gereja. Tidak salah, tapi lu juga mesti kerja. Lalu bagaimana kamu hidup? Makan bagaimana? Ya, bagaimana kamu bisa bantu orang dengan uang kamu? Kamu saja tidak ada kerja. Duduk kau minta-minta, tidak bisa, saudara. Ya, yang namanya beribadah harus bekerja. Sebaliknya, yang bekerja juga harus beribadah. Kenapa harus beribadah? Itu tanda syukur kita, saudara, kepada Tuhan. Itu kewajiban kita sebagai orang-orang yang sudah diselamatkan oleh Tuhan. Kewajiban sebagai orang-orang percaya. Amin. Kan tadi saya sudah bilang, kekuatan dari Tuhan, kemampuan dari Tuhan, cantik dari Tuhan, ganteng dari Tuhan, apalagi saudara, ya berkat dari Tuhan, semua dari Tuhan, saudara. Nah bisa semua dari Tuhan, tapi kita menggila dengan dia atau tidak hormat dia. Saya aneh dengan orang model begitu. Harusnya kita hormat dia. Harus hormat Tuhan. Salah satu bentuk penghormatan kita ibadah. Cari Tuhan. Mesti begitu. Makanya saya kalau khotbah di mana-mana selalu ini toko yang saya selalu ngomong. Lihat tuh.
Toko Verina tuh ada ibadah. Semua dari cabang-cabang yang lain, semua ikut ibadah. Saya suka kasih contoh. Kalau saya khotbah di Sinar Bangunan, saya sering khotbah di Sinar, saya kasih tahu itu. Saya bilang itu luar biasa. Mereka tuh biar kerja capek ini itu, tapi tetap ada waktu untuk beribadah. Itu luar biasa, saudara-saudara. Ibadah itu penting. Nah, saudara-saudara, ini yang Yosua, kalau saudara ingat, Yosua itu seorang pemimpin, ya, dia pemimpin bangsa Israel, ya. Sebelumnya adalah Musa. Setelah Musa mati, Tuhan panggil Yosua dan Tuhan berjanji Tuhan menyertai Yosua dalam pelayanan Yosua atau dalam hal yang dikerjakan oleh Yosua. Setelah akhir-akhir masa kepemimpinan dari Yosua pasal 24 itu kan masa-masa terakhir kepemimpinan Yosua akan meninggal, tapi dia sebagai seorang pemimpin luar biasa, dia memberikan satu pernyataan, dia memberikan satu perintah kepada bangsa Israel untuk melakukan kewajiban mereka, saudara-saudara, dalam hal beribadah. Saya bacakan untuk Anda, Yosua 24 ayat 14 sampai ayat 15. Oleh sebab itu, takutlah akan Tuhan dan beribadahlah kepadanya dengan tulus, ikhlas, dan setia. Ingat, ibadah itu mesti tulus, ikhlas. Jangan karena keterpaksaan. Tuhan tidak suka. Oleh sebab itu, takutlah akan Tuhan dan beribadahlah kepadanya dengan tulus, ikhlas, dan setia. Jauhkanlah Allah yang kepadanya nenek moyangmu telah beribadah di seberang sungai Efrat dan di Mesir, dan beribadahlah kepada Tuhan. Ayat 15. Tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan, kata Yosua. Jadi ini pidato terakhir, ya, dari seorang Yosua. Saya mau kasih tahu saudara, ya, saya dan keluarga saya akan tetap beribadah kepada Tuhan. Saya kasih tahu harus beribadah. Tapi kalau memang tidak mau beribadah, saya dan keluarga saya akan tetap beribadah. Kalian yang tidak mau beribadah, itu urusan kalian. Tapi dia berharap supaya bangsa Israel beribadah kepada Tuhan sebagai kewajiban, ya, kewajiban sebagai orang-orang yang diperhatikan oleh Tuhan. Saudara, bangsa Israel itu kan selalu diperhatikan oleh Tuhan dari satu mujizat kepada mujizat yang lain. Tapi saudara, bangsa Israel itu kan Alkitab bilang mereka bangsa yang tegar tengkuk, saudara, bangsa yang keras kepala, saudara. Jadi Yosua bilang, pilih sudah ini hari, buat keputusan ini hari. Saya berharap kita pun demikian. Pilihlah hari ini, buat keputusan hari ini. Kalau teman saudara tidak beribadah, itu urusan dia. Saya tetap beribadah. Itu harus buat pilihan, harus buat keputusan dalam hidup. Hidup itu mesti ada prinsip. Amin. Bukan hanya prinsip kerja keras supaya dapat cuan, juga mesti punya prinsip. Sekali Yesus tetap Yesus, sekali beribadah tetap beribadah. Itu bermantap. Amin. Nah, ini menjadi hal yang penting, saudara. Makanya tadi saya bilang bahwa janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah. 1 Timotius 4 ayat yang ke-8 juga mengatakan demikian. Latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal karena mengandung janji baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Latihan badan itu terbatas, olahraga terbatas, main badminton terbatas, saudara-saudara, main tenis terbatas, kerja terbatas, saudara-saudara, ya. Lebih daripada itu, saudara, yang harus kita lakukan adalah ibadah. Jangan kerja terus sampai lupa ibadah. Kerja silakan, tapi jangan lupa ibadah, karena ibadah itu penting. Di dalamnya mengandung janji, baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Saudara, janji Tuhan itu kan ya dan amin, betul tidak? Kalau saudara cowok yang janji atau cewek yang janji itu kadang-kadang putar balik, betul tidak? Ini hari dia bilang setia, dia luka. Setia, mana? Setiap tikungan ada orang lain. Itu manusia. Manusia itu begitu, saudara. Ini hari dia ngomong lain, besok dia bikin lain. Tapi Tuhan tidak. Sekali dia janji apa, dia buat itu. Karena begini, Bilangan 23 ayat 19 bilang begini. Allah itu bukan manusia sehingga ia berdusta. Dia itu Tuhan, saudara. Manusia suka berdusta. Allah tidak mungkin berdusta. Jadi apa yang dia janjikan, pasti dia lakukan. Dan saudara, bagi kita yang ibadah, sungguh-sungguh ya, bukan ibadah karena nanti bos marah, ibadah karena nanti gaji turun. Tidak boleh begitu. Saudara, ibadah itu bukan persoalan itu. Saudara, ibadah itu karena mau jumpa Tuhan. Amin. Nah, kalau saudara sungguh-sungguh seperti itu, janji Tuhan itu benar. Saudara, bahwa akan ada perbedaan antara orang yang beribadah dengan orang yang tidak beribadah. Itu ada perbedaan. Makanya Maliaki pasal 3 ayat 18 bilang begini. Maka kamu akan melihat kembali perbedaan antara orang benar dan orang fasik. Antara orang yang beribadah kepada Allah dan yang tidak beribadah kepadanya. Ada beda, saudara. Beda.
Saudara yang ibadah terus ya, tidak pernah bolos dalam ibadah. Aduh, beda dengan orang yang sontok ibadah di luar sana. Beda. Kalau saudara sungguh-sungguh. Kenapa? Iman saudara bertumbuh, dengar firman, ya. Saudara dikuatkan, ya, diberkati di dalam setiap ibadah, ya. Nah itu yang bikin saudara tetap kuat dalam menjalani hidup ini. Orang yang di luar Tuhan bagaimana mungkin mereka kuat? Di luar firman bagaimana mereka bisa kuat? Dan Yesaya 55 ayat 11 bilang begini, firman Tuhan yang disampaikan itu tidak akan kembali dengan sia-sia. Artinya saudara-saudara bahwa firman itu akan bekerja di dalam kehidupan kita. Jadi poin yang pertama, jangan pernah tinggalkan ibadah. Jangan pernah menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah. Teladani Lydia. Dia seorang penjual kain ungu, pedagang kain ungu, ya, pengusaha kain ungu, saudara, yang dipakai oleh kaum bangsawan, saudara. Tetapi, saudara, dia tetap beribadah, tetap ingat Tuhan. Yang kedua yang menarik di sini, saudara, yang perlu kita pelajari adalah Tuhan membuka hatinya. Nah, ini hal yang menarik untuk kita pelajari bersama-sama, saudara. Tuhan membuka hati Lydia, saudara. Kita baca Kisah 16 ayat yang ke-14 masih di bagian itu. Seorang dari perempuan-perempuan itu berarti bukan hanya Lydia sendiri, ada perempuan-perempuan yang lain, ada Mince, ya mungkin saja ada nama Mince gitu, ada Yani, ada Yati dan lain sebagainya. Tapi ini Lydia, saudara, yang kita fokuskan dalam khotbah hari ini. Seorang dari perempuan-perempuan itu yang bernama Lydia turut mendengarkan. Ia seorang penjual kain ungu dari kota Tiatira yang beribadah kepada Allah. Tuhan membuka hatinya sehingga ia memperhatikan apa yang dikatakan oleh Paulus. Perhatikan saudara bahwa bagian ini merupakan bagian yang paling penting saudara. Karena Alkitab mengatakan bahwa Tuhan membuka hati Lydia. Karena tidak semua orang yang beribadah itu Tuhan buka depung hati. Terlihat dari apa? Dari hidup. Banyak orang yang ibadah saudara. Tapi karena tidak cari Tuhan sungguh-sungguh, hidup tidak berubah. Ibadah jalan terus, pencuri jalan terus. Ibadah jalan terus, tapi tidak jujur jalan terus. Ibadah jalan terus, selingkuh jalan terus. Itu saya kasih contoh. Saya kalau omong, tabuka-tabuka, seto, khotbah sekarang omong begitu. Usah tutup-tutup, bikin manis-manis. Be pusing omong kalau bikin manis-manis. Langsung sah, biar orang otak tabuka. Amin. Nah itu yang saya temukan. Ibadah tapi dosa jalan terus. Nah, yang Tuhan mau tuh kayak begini, saudara. Tuhan buka hati beribadah, tapi bukan sembarang ibadah, sungguh-sungguh beribadah. Dan dalam ibadah tersebut, saudara, kalau kita baca di bagian ini, Tuhan buka hati seorang Lydia, sehingga mendengarkan atau memahami firman yang disampaikan, saudara, oleh Paulus, saudara. Nah, perhatikan, saudara, bahwa di Kisah 16 ayat 14 ada kata Tuhan membuka hatinya. Perhatikan di sini saudara bahwa kata membuka di sini dalam bahasa Yunani dia menggunakan kata dianoigo. Ya, kata dianoigo di sini saudara memang ia membuka dan juga ia menerangkan. Itu artinya ia membuka atau ia menerangkan. Tuhan yang buka di hati saudara, ya, sehingga dia bisa paham apa yang dikhotbahkan oleh Paulus. Dengan kata lain saudara, jika Tuhan tidak buka hatinya, dia tidak akan memperhatikan apa yang disampaikan oleh Paulus. Berapa banyak saudara orang yang ibadah dan waktu pendeta khotbah mereka tidak kasih fokus yang terbaik untuk dengar firman. Bukan Tuhan tidak mau buka hatinya, tapi memang dia menutup hatinya rapat-rapat, tidak mau Tuhan bekerja di dalam hidupnya saudara. Orang khotbah main HP. Nah kalau pegang HP untuk lihat ayat, dia suka. Tidak ada persoalan, catat. Saya juga kalau orang khotbah saya catat. Karena saya pendeta yang mau belajar dari pendeta lain. Jangan rasa diri lu paling pintar, mesti belajar dari orang lain. Jadi saya catat, saudara. Ya, catat-catat ayat. Ya, bukan main HP, orang ada khotbah, cek story mantan. Ini mau bikin apa? Saudara cek story mantan. Amin. Saudara cek ini ke mana? Ini sudah yang soal pekerjaan atau yang lain, sabar dulu. Fokus ibadah dulu. Amin. Dengar firman dulu. Yang lain-lain nanti toh. Baru habis ibadah baru saudara urus. Ini hanya 2 jam. Dengar firman di sana lama toh. Paling lama tuh 1 jam. Paling cepat 45 menit. Kok itu saudara susun bisa. Sebegitu orang khotbah saudara korek. Saudara minta maaf. Orang yang khotbah tuh terganggu. Nah baik kalau yang khotbah tuh dia hanya baca terus begini. Tondo begini aman. Tapi ke beta begini bisa nah. Beta terganggu. Kalau saudara pun tingkah yang aneh-aneh korek. Lu mau dengar firman atau korek? Di luar sakal bakore. Tapi sekali lagi Verina tidak ada. Verina pun mata tuh serius. Mata sama tuh tertuju dengan khotbah. Meskipun hati besan tahu Lagi-lagi kembali ke hati kan Tuhan tahu hati toh. Jangan sampai begini satu untuk
Terlalu lama saya terlalu makan puji. Soalnya saudara, beta omong ini beta, beta hanya omong ulang apa yang ditulis oleh Alkitab. Tuhan bilang begini, Alkitab bilang begini, Tuhan membuka hati Lydia sehingga Lydia itu fokus mendengarkan apa yang dikhotbahkan oleh Paulus, saudara. Nah, bagaimana hidup kita mau berubah, saudara, kalau kita tidak dengar firman? Amin. Bagaimana hidup kita mau berubah, saudara, kalau firman Tuhan tidak menjadi konsumsi kita setiap hari? Kita tidak dengarkan firman, kita tidak baca firman, hidup kita tidak akan berubah. Saya omong ini pakai dasar, bukan tidak ada dasar. Bukankah Mazmur 119 ayat 9, Alkitab bilang begini, dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih? Dengan menjaganya sesuai dengan apa? Firman Tuhan. Berarti firman Tuhan penting. Apalagi, saudara, waktu Yesus dicobai di padang gurun, ya, Matius pasal yang keempat, ayat 4 dan seterusnya. Iblis bilang begini, saudara, kalau bisa, rubah ini batu jadi roti. Yesus bilang begini, manusia tidak hanya hidup dari roti saja, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Yesus mau bilang bahwa makanan rohani lebih penting daripada makanan jasmani. Saya mau tanya saudara, satu hari saudara makan berapa kali? Pasti ada yang bilang 3, Pak. Pagi, siang, ya, malam. Meskipun saudara pada kenyataannya bukan 3. Bisa 5, 6, bisa sampai 10. 3 tuh makan berat, itu belum terhitung dengan rujak. Belum terhitung dengan yang di Alfamart. Belum terhitung dengan apa tuh, mixu. Belum terhitung, banyak. Bisa ya 10 kali. Satu hari saudara makan. Saudara perhatikan. Saudara makan satu hari bisa 10 kali. 3 makanan berat. Ya 7 makanan ringan. Saudara pembadan makin hari berubah, makin melar. Tapi saudara, apa gunanya fisik saudara semakin hari semakin gemuk, semakin besar, tapi rohani saudara kerdil. Amin. Harus ada keseimbangan, badan besar sama rohani juga besar. Supaya kalau ada masalah tuh aman, kuat. Karena iman besar. Aku punya Tuhan yang besar. Begitu. Badan besar mau masalah baru datang sepotong, semua nangis dari pagi ketemu pagi. Nyong baru kasih putus, begitu. Orang nyong kasih putus tuh, anak Tuhan, lu kasih putus beta, oke. Mati 1 tumbuh 1000. Begitu dong. Bukan bilang ada yang saudara Tuhan model begitu. Orang kasih putus berdiri di jembatan 5, beta kayaknya mati. Lu mati su. Beta bilang lu mati sudah. Lu pikir lu mati itu surga, neraka, bunuh diri itu neraka. Mereka sudah bosong. Jangan kau kata-kata sini giliran nyong kasih putus biar mati su. Karena nahdu suka kasih putus beta. Saudara kerja di sini bos, saudara perhatikan bapak saudara stres nih. Laki-laki saudara kerja, saudara kerja baik. Laki-laki saudara kerja. Mabok dari pagi ketemu pagi, tapi saudara bilang kita terlalu cinta dia. Kamu terlalu bodoh menurut saya. Sebegitu leh, dia pukul. Lihat, dia belum nikah, saudara. Masa minta juga belum. Dulang juga belum bawa, sama dia baru pacaran dia sepukul. Dan saudara juga setengah biar dia pukul beta, Kak. Saudara orang tua, saya pernah pukul. Saudara pembawa, saya pernah marah di sini. Ya, salah dulu baru marah. Itu cuma marah yang tidak sama dengan yang lain. Ya, artinya bahwa bos kamu masih punya hati kok. Perhatikan saudara, saudara bisa ya pacaran dengan laki-laki yang sudah bertanggung jawab, tidak ada kerja, pukul saudara tapi bilang cinta Kak, cinta. Maka lu pun cinta, lu pikir hanya cinta sa. Pikir nikah ini hanya cinta sa. Nikah itu juga komitmen. Komitmen harus lebih besar dari perasaan. Apapun yang terjadi kalau sekali bilang becinta lu becinta. Begitu. Cari yang berkomitmen, tapi ini laki-laki tukang tipu jadi bilang dia sayang. Baru begitu dia pakai menyanyi. Kamu berbohong, ku tetap percaya. Melihat orang berbohong dia tetap percaya. Beta lu terlalu bodoh. Orang bohong lu percaya. Kas putus dia sudah. Kamu lukai, ku tak peduli. Coba kau pikir, di mana ada cinta seperti ini. Jadi maka setelah cinta itu sama dengan perempuan lain. Tapi lu tahu perempuan lain anggap lu bodoh. Tahu kesornya. Oh, sepukul lu masih kasih putus. Orang yang ada Tuhan tuh begitu. Ini orang ada iman dekat dengan Tuhan tuh begitu. Paham firman itu kasih putus. Jadi ini penting saudara bahwa Tuhanlah yang membuka hati saudara daripada Lydia sehingga Lydia bisa mendengarkan firman saudara ya. Lydia bisa mendengarkan firman dengan baik, memahami firman dengan baik sehingga dia kata Alkitab dia menjadi percaya dari apa yang disampaikan oleh Paulus. Ya, Tuhan membuka hati Lydia, saudara ini mau mengatakan kepada kita atau memberikan poin bagi kita bahwa semua ada di dalam campur tangan Tuhan.
Tidak mungkin sesuatu terjadi di luar campur tangan Tuhan. Terjadi di dalam campur tangan Tuhan. Saudara hari-hari ini bisa menjadi orang yang luar biasa, orang yang baik, melayani Tuhan, orang yang jujur, bos suka saudara, ya, dan bos rencana mau kasih naik gaji ke saudara terlalu jujur, ya, saudara orang luar biasa, itu semua Tuhan. Tuhan yang bekerja di dalam Anda. Amin. Makanya kita butuh Tuhan bekerja di dalam kita. Kalau Tuhan tidak bekerja di dalam Lydia, tidak buka hati Lydia, Lydia tidak paham firman yang disampaikan. Ya, saya bandingkan dengan Lukas 24 ayat 45. Firman Tuhan bilang begini. Lalu ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Iya, di sini maksudnya Yesus membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Berarti saudara, kita bisa mengerti apa yang disampaikan, saudara, mendengarkan dan tidak sekedar mendengarkan. Kita melakukan, itu semua kemampuan Tuhan yang berikan. Atau lebih tepatnya adalah Tuhan yang bekerja sehingga kita bisa buka hati, Tuhan yang bekerja sehingga kita bisa dengarkan, Tuhan yang bekerja sehingga kita bisa melakukan firman itu, sehingga nama Tuhan dimuliakan. Tuhan yang bekerja. Kalau Tuhan tidak bekerja, tidak bisa, saudara. Saya ngomong lagi, ada data. Filipi 2 ayat 13. Filipi 2 ayat 13 bilang begini. Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu baik kemauan. Berarti ada kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Yang bekerja siapa? Allah yang bekerja. Terjemahan Indonesia kurang jelas. Kalau kita perhatikan dan bandingkan dalam terjemahan lain, dalam King James Version, dia bilang begini. Karena Allah lah yang bekerja dalam kamu, baik untuk menghendaki maupun untuk mengerjakan untuk kesenangannya yang baik. Allah yang bekerja. Tanpa Allah bekerja, tidak bisa. Tanpa Allah membuka hati Lydia, Lydia tidak bisa dengar firman, Lydia tidak bisa bertobat dan percaya. Tidak bisa. Lydia bisa percaya pada khotbah Paulus karena Tuhan yang buka hati. Makanya saudara, saya berharap dari rumah tuh mau ibadah atau apapun kita berdoa, Tuhan tolong saya, Tuhan pimpin saya. Mau ke gereja, Tuhan tolong saya supaya saya tuh buka hati saya. Tuhan buka hati saya bisa dengar firman. Saya terima apa yang dikhotbahkan. Kan hari-hari ini banyak orang yang tidak mau dengar khotbah. Saudara, saya pikir dia mau dengar khotbah juga, cuma khotbah-khotbah yang bersifat dongeng, begitu, yang ketawa dari awal sampai akhir, itu lucu, saudara tidak dapat apa-apa, saudara hanya dapat lucu. Saudara, khotbah itu saudara meskipun pengkhotbahnya tegur dengan keras, saudara dengar baik-baik. Itu Tuhan yang bicara lewat dia kepada kita. Bersyukur Tuhan masih tegur kita lewat hambanya daripada dia tegur langsung. Dia tegur langsung tuh kadang-kadang pakai tumor, pakai kanker, kalau kepala batu. Saudara mau dia tegur langsung kok. Kalau dia masih pakai firman, lebih bertobat. Amin. Nah ini penting saudara. Tuhan yang buka hati Lydia. Saya bandingkan lagi dengan Yohanes 6 ayat 44. Tidak ada seorang pun yang dapat datang kepadaku jikalau ia tidak ditarik oleh Bapa. Saudara bisa datang ibadah nih, ya. Saya percaya Tuhan yang tarik Anda datang sini ke ibadah. Tuhan yang kasih kerinduan di hati saudara untuk saudara datang di sini. Bukan karena hal yang lain, saudara. Kau saudara lihat, orang bisa datang kepada Yesus, bisa percaya Yesus. Bapa yang tarik, kata firman Tuhan. Tidak ada seorang pun yang dapat datang kepadaku jikalau ia tidak ditarik oleh Bapa. Bapa yang tarik. Berarti saudara, Filipi 2 ayat 13 dan Yohanes 6 ayat yang ke-44 menunjukkan baik kemauan, kemampuan, bahkan seseorang bisa datang kepada Tuhan, itu semua pekerjaan Allah. Tanpa pekerjaan Allah dalam diri seseorang, tidak mungkin hal itu terjadi. Kesimpulannya, sangat tidak mungkin seseorang bisa datang, mau dan dimampukan untuk melakukan hal yang baik, kalau bukan Allah sendiri yang bekerja di dalam diri orang itu. Amin, saudara. Allah yang buka hati Lydia, Lydia bisa dengarkan firman, setelah itu Lydia percaya akan apa yang dikhotbahkan oleh Paulus. Yang ketiga, ini yang terakhir. Kalau omong yang terakhir begini, semua pemuka langsung senyum, ya. Lalu bilang Tuhan Yesus baik, saudara, keterlaluan ya. Saudara duduk bercerita dengan kawan, gosip orang penama tidak jelas, itu lama, 2 jam kurang. Kalau gosip itu 2 jam kurang. Kalau firman, setengah jam, itu terlalu lama. Tapi kalau gosip, omong politik, wah itu bisa sampai pagi. Ada bapak-bapak potong omong politik dari pagi ketemu pagi, son pulang. Bawa cuan kasih istri. Hanya bawa 20.000. Anda kok istri mengomel ya. Sone kerja, sone grab, sone maksim. Lupa ceritain, sone penting-penting dong. Sudah nanti Tuhan yang pilih antara Pak Ganjar, Pak Anies, ya, Pak Prabowo. Nanti yang terbaik yang Tuhan pilih. Ya, kita doakan saja pemimpin mana yang akan jadi presiden, itu sudah yang Tuhan pilih ya. Yang ketiga dan yang terakhir adalah yang kita bisa teladani atau pelajari dari seorang Lydia adalah berbuat baik kepada sesama atau
melayani sesama. Perhatikan di ayat 15 bilang begini. Kisah Para Rasul 16 ayat 15, sesudah ia dibaptis bersama-sama dengan seisi rumahnya, ya, ia mengajak kami, katanya, maksudnya mengajak Paulus dan Silas, jika kamu berpendapat bahwa aku sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, marilah menumpang di rumahku. Dia mau kasih di rumah supaya Paulus dan Silas bisa nginap di rumah, saudara-saudara. Marilah menumpang di rumahku. Ia mendesak sampai kami menerimanya. Perhatikan di sini, ya, saudara-saudara diberkati oleh Tuhan. Setelah poin yang pertama, ya, dia seorang pengusaha kain ungu, tapi tetap memilih untuk beribadah kepada Tuhan. Lalu, saudara-saudara, yang kedua adalah dia dengar firman apa yang dikhotbahkan oleh Paulus, lalu Tuhan bekerja, Tuhan buka hati Lydia. Ya, setelah dia paham apa yang disampaikan oleh Paulus, dia menjadi seorang yang percaya. Ya, masuk di poin yang ketiga, saudara-saudara diberkati. Alkitab mencatat di sini bahwa sesudah ia dibaptis bersama-sama dengan seisi rumahnya. Nah, kalau bicara tentang baptis di sini, saudara, memang ini tanda seseorang yang sudah percaya. Ya, setelah dia percaya pada Yesus, dia memberi diri untuk dibaptis. Saya tidak sedang berbicara tentang model baptisan seperti apa, percikah, selamkah, saya tidak sedang bicara tentang itu. Ya, masing-masing, ya, di gereja masing-masing, di denominasi masing-masing, saling menghargai baptisan masing-masing. Betul ya? Saya tidak sedang berbicara tentang baptisan percik lebih benar, baptisan salam yang benar, percik salah, percik yang benar, salam salah. Saya tidak bicara itu, saudara, ya. Karena bagi saya, baptisan itu, saudara-saudara, itu tidak menyelamatkan. Baptisan itu tidak menyelamatkan. Yang menyelamatkan itu iman kepada Yesus. Amin. Hanya saja memang sebagai tanda seseorang yang percaya. Dalam konteks ini, saudara, dia memberi diri untuk dibaptis. Ya. Saudara mau baptis berapa kali pun, tapi kalau tidak percaya Yesus, tetap neraka. Saudara perhatikan, Markus 16 ayat 16. Markus 16 ayat 16 bilang begini. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Kata penting di sini yang perlu diperhatikan itu di kata percaya. Amin. Percaya dulu baru dibaptis. Saudara mau baptis berapa kali pun, tapi kalau tidak percaya Yesus, neraka tetap. Amin. Jadi mesti percaya. Percaya dulu. Saya tidak bicara soal baptisan mana yang benar. Saya tidak bicara tentang itu. Percaya kepada Yesus itu jauh lebih penting. Tuhan buka depo hati, dengar firman, menjadi percaya, memberi diri dibaptis. Bahkan bukan hanya dia yang dibaptis, seisi rumah. Alkitab tidak menerangkan atau tidak memberikan penjelasan lebih seisi rumah itu siapa. Suami, anak, pembantu, tidak dijelaskan di situ. Hanya seisi rumah saja. Pasti ada orang dalam rumah. Itu semua juga ikut baptis. Artinya dia bisa kasih pengaruh yang baik, saudara. Tapi lebih daripada itu, saudara, dia minta supaya Paulus dan Silas nginap di rumahnya. Dia tahu bagaimana cara memperlakukan hamba Tuhan. Amin. Mesti begitu. Karena hari-hari ini saya lihat ada orang-orang yang tidak memperlakukan hamba Tuhan dengan baik. Saudara. Mereka anggap remeh. Ya, itu juga tergantung hamba Tuhan siapa. Kalau saya tidak pusing. Mau sapa, kecek sapa. Soalnya kasih uang tak usah. Ibu ala kaya. Amin. Jangan terlalu ancam-ancam. Karena memang ada orang tertentu yang banyak uang dan ancam orang. Banyak uang jadi orang kasih rendahkan orang. Ator-ator pendeta. Lebih dari orang mengerti-mengerti. Ya, mau sosok atur karena dia punya uang banyak. Lu pikir uang banyak juga itu juga berkat dari Tuhan. Jadi jangan terlalu sok. Tapi di sini tidak ada. Ini saya ngomong saja di YouTube nanti yang dengar ya. Nah, saudara, poin yang ketiga adalah orang kalau sudah diubahkan oleh Tuhan, sudah mengalami pekerjaan Roh Kudus, sudah mengalami kuasa firman dalam hidupnya, dia pasti berbuat baik kepada sesama. Sebagai ayat penutup, Efesus pasal yang keempat ayat yang kedua. Efesus 4 ayat yang kedua. Sebelum kita baca, saudara, ya, saya mau kasih tahu ini saja bagi kita bahwa Lydia berbuat baik kepada sesama, tapi saya berharap saudara sudah paham ya, bahwa kita bisa berbuat baik itu, ya, perbuatan baik kita itu bukan syarat supaya selamat. Ingat teman-teman, harus cerdas ya. Agama lain mereka berbuat baik supaya selamat. Agama lain coba saudara tanya. Berbuat baik supaya apa? Supaya selamat. Kita tidak. Kita berbuat baik karena kita sudah selamat. Amin. Beriman kepada Yesus, selamat. Kalau sudah selamat, berbuat baik. Nah, perbuatan baik bukan untuk selamat. Perbuatan baik ini karena sudah selamat. Amin. Jadi kalau saudara sudah diselamatkan oleh Yesus, berbuat baik. Efesus 4 ayat 2, kita bangkit berdiri dan kita baca ayat ini bersama-sama. Hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut dan sabar. Tunjukkanlah kasih-Mu dalam hal saling membantu. Kasih tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Saya selesai.